Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-39 dari 50 topik. Hubungan antara hukum dengan struktur sosial, bagian keempat. Lina Sudarwati, melakukan analisis tentang peran ganda wanita Indonesia dalam struktur sosial. Wanita dan struktural, suatu analisa tentang peran ganda wanita Indonesia, oleh Lina Sudarwati, yang menulis dengan tahapan pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan penutup, sebagai berikut, pendahuluan studi tentang wanita dan struktural. Masyarakat dunia pada umumnya masih dibayangi oleh sistem patriarkal, demikian juga di Indonesia. Struktur masyarakat umumnya masih bersifat patriarkal dan lembaga utama dari sistem ini adalah keluarga. Sistem patriarkal merupakan struktur yang mengabsahkan bentuk struktur kekuasaan di mana lelaki mendominasi wanita. Dominasi ini terjadi karena posisi ekonomis wanita lebih lemah dari lelaki, sehingga wanita dalam pemenuhan kebutuhan materialnya sangat tergantung pada lelaki. Kondisi ini merupakan implikasi dari sistem patriarkal yang memisahkan peran utama antara lelaki dan wanita dalam keluarga. Lelaki berperan sebagai kepala keluarga, terutama bertugas di sektor publik sebagai pencari nafkah, memberi peluang bagi lelaki untuk memperoleh uang dari pekerjaannya, sedang wanita sebagai ratu rumah tangga, terutama bertugas di sektor domestik sebagai pendidik anak dan pengatur rumah tangga yang tidak memperoleh bayaran. Untuk pemenuhan kebutuhan materialnya wanita tergantung kepada lelaki sebagai pencari nafkah. Pembagian peran di sektor publik untuk lelaki dan di sektor domestik untuk wanita ini terutama terlihat jelas di lingkungan keluarga ekonomi menengah ke atas, sedangkan pada keluarga ekonomi rendah atau bawah, dikotomi pembagian peran kerja berdasarkan sistem patriarkal mengalami perubahan. Kesulitan ekonomi memaksa mereka kaum wanita dari kelas ekonomi rendah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik. Keterlibatan wanita sekaligus dalam sektor domestik, yang memang dianggap sebagai peran kodrati mereka, dan di sektor publik selanjutnya akan disebut peran ganda. Permasalahan studi tentang wanita dan struktural. Jika dominasi lelaki terhadap wanita karena ditentukan oleh kelemahan posisi ekonomis wanita daripada lelaki, apakah dengan turut sertanya wanita dari golongan ekonomi lemah ini bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga akan berhasil melepaskannya dari dominasi lelaki, sehingga menempatkannya sejajar bagi lelaki atau sebaliknya peran ganda wanita justru menempatkannya pada posisi yang semakin tertekan atau tereksploitasi, karena beban tugas yang ditanggungnya semakin berat, sementara lelaki masih tetap pada peran tunggalnya sebagai pencari nafkah, bukanlah hal ini lebih menguntungkan kaum lelaki. Akhirnya berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan terlihat kecenderungan bahwa dengan peran gandanya, wanita dari golongan ekonomi lemah ini justru semakin tertekan atau tereksploitasi. Berdasarkan beberapa faktor, maka dalam tulisan ini unit analisanya ialah bentuk keluarga batih dari golongan ekonomi lemah sedang fokus analisanya ialah kondisi sosial ekonomi wanita bekerja dari golongan ini. Sesuai dengan fokus analisanya maka penulis mempergunakan perspektif Karl Marx untuk membantu menyoroti masalah ini. Pembahasan studi tentang wanita dan struktural. A. Keberadaan pekerja wanita di pasar tenaga kerja. Keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja ditinjau dari perspektif Karl Marx erat kaitannya dengan perkembangan sistem kapitalis. Pada dasarnya perkembangan kapitalis sangat tergantung pada akumulasi modal, dengan demikian kedudukan buruh dalam sistem ini hanya merupakan komoditi yang dinilai dengan nilai tukar di pasar bebas. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari proses produksinya, maka sistem ini berupaya untuk menekan biaya proses produksi seminimal mungkin, sehingga pada praktiknya upah buruh dibayar murah. Tapi buruh harus mencurahkan waktu yang panjang untuk bekerja bagi kepentingan kapitalis. Perspektif Marx menggambarkan dengan cara ini kapitalis memperoleh keuntungan yang besar sehingga bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha. Perkembangan usaha ini selanjutnya memerlukan penambahan jumlah tenaga kerja, karena tenaga kerja yang tersedia sudah tidak memadai lagi, maka kekurangan tenaga kerja diambil dari keluarga buruh, yakni dengan melibatkan anggota keluarga mereka. Marx dan Engels dalam hal ini mengemukakan keluarga kelas proletar. Khususnya ekonomi individu dalam kelas buruh sedemikian memprihatinkan sehingga istri dan anak-anak mereka terpaksa bekerja berjam-jam lamanya dalam pabrik untuk mencukupi pendapatan demi kelangsungan keluarga mereka. Memperhatikan faktor di atas terlihat bahwa keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja merupakan pengaruh dari 1. Faktor ekstern, yang merupakan faktor penarik untuk bekerja yakni adanya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kapitalis. 2. Faktor intern, yang merupakan faktor pendorong untuk bekerja yakni desakan atau kesulitan ekonomi keluarga. Faktor kesempatan kerja dan faktor untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi inilah yang pada hakikat menghantarkan kaum wanita untuk bekerja di sektor publik. B.
Kedudukan pekerja wanita di dalam struktur ketenagakerjaan. Dalam persepsi Marx untuk melihat kedudukan pekerja wanita maka tidak terlepas dari fokus analisanya terhadap masyarakat kapitalis. Dalam struktur kapitalis, kedudukan seseorang ditentukan oleh penguasaan alat produksi. Dalam kasus pekerja kelas bawah ini, maka kedudukan seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan produksi berdasarkan pekerjaannya. Dalam kapitalisme, pembagian kerja dalam perusahaan ditentukan oleh dorongan efisiensi produksi dalam hubungannya untuk memaksimalkan keuntungan. Artinya bahwa penempatan posisi seseorang dalam struktur ketenagakerjaan ditentukan oleh tingkat produktivitasnya dan keterampilannya. Selanjutnya akan memperlihatkan variasi upah yang berbeda berdasarkan tingkat produktivitasnya. Akibatnya siapa yang mampu bekerja lebih keras dalam jangka waktu yang panjang akan menghasilkan produksi yang lebih banyak, berarti akan memperoleh upah yang lebih besar. Pada gilirannya akan menempatkan posisinya pada kedudukan yang lebih baik dalam struktur ketenagakerjaan. Konsekuensinya terhadap pekerja wanita kriteria ini jelas tidak menguntungkan. Wanita dari golongan ekonomi lemah yang secara umum identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan maupun keterampilan rendah, maka ketika wanita memutuskan untuk terlibat bekerja di sektor publik, maka ia harus mau menerima jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan kapitalis, yang umumnya menempatkan mereka pada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan umumnya berupa rendah. Sedang kesulitan ekonomi memaksa mereka untuk tetap melaksanakan sendiri tugas-tugas ke rumah tangganya, untuk menggaji orang lain tidak mungkin. Keterikatannya terhadap pekerjaan domestik atau rumah tangga menyebabkan waktu yang tercurah untuk bekerja di sektor publik sangat terbatas. Kesempatan kerja bagi kaum wanita yang umumnya hanya terbatas pada pekerjaan berupa rendah serta keterbatasan waktu yang biasa dicurahkan untuk bekerja di luar sektor domestik menempatkan mereka pada posisi yang rendah dalam struktur ketenagakerjaan. Sementara lelaki memperoleh posisi lebih baik, karena bisa mencurahkan waktunya secara penuh untuk bekerja di sektor publik, sebab mereka tidak terbebani oleh tugas-tugas di sektor domestik. Dengan demikian, mereka dapat berproduksi dan memperoleh upah lebih besar dari wanita. Akhirnya baik di sektor domestik maupun di sektor publik wanita tetap didominasi oleh kaum lelaki, karena pada kenyataan struktur ketenagakerjaan juga menempatkan lelaki pada posisi ekonomis yang lebih kuat dari kaum wanita, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan materialnya wanita masih tergantung pada kaum lelaki. Marx mengemukakan bahwa situasi yang terjadi dalam hubungan ekonomi akan merembet atau memengaruhi bentuk hubungan pada struktur sosial non-ekonomis. Dengan kata lain, sistem struktur hubungan kerja yang diciptakan oleh sistem kapitalis akan memengaruhi terciptanya struktur masyarakat patriarkal. Kedua sistem ini, kapitalis dan patriarkal, menempatkan wanita pada posisi yang terdominasi dan semakin tereksploitasi dalam sistem kapitalis. C. Wanita bekerja di Indonesia. Fenomena wanita bekerja di Indonesia cenderung terlihat di kalangan ekonomi rendah, terutama di pedesaan. Adapun yang mendorong mereka bekerja terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Indonesia merupakan negara agraris. Pada dekade 1960-an sektor pertanian pernah menempati posisi teratas dalam penyerapan tenaga kerja wanita, bahkan sebagian besar pekerjaan di sektor pertanian ini dikuasai oleh pekerja wanita. Pekerjaan lelaki di sektor ini umumnya terbatas pada masa pengolahan lahan, sedangkan pada tahap merawat sampai memetik hasil pertanian sebagian besar dikerjakan wanita. Pada era ini, kedudukan wanita pekerja tidak terlalu dipersoalkan, karena pekerjaan di sektor pertanian kurang menuntut pencurahan waktu yang terus-menerus serta dapat dilakukan di lingkungan domestik, sehingga tidak mengganggu tugas kerumah tanggaan, tidak menuntut adanya pendidikan dan keterampilan khusus, berarti diferensiasi pekerjaan kurang memengaruhi upah yang diterima. Pada dekade 1970-an, ketika mekanisasi melanda di sektor ini, banyak jenis pekerjaan yang semula merupakan lapangan pekerjaan bagi wanita beralih menjadi pekerjaan lelaki, karena pemakaian mekanisasi dan teknik modern di sektor pertanian memerlukan cara pengerjaan yang dianggap lebih pantas dikerjakan oleh kaum lelaki. Sehingga terjadi penurunan drastis dalam penyerapan tenaga kerja wanita di sektor ini. Turunnya daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja wanita mendorong wanita untuk terpaksa bekerja di sektor publik, terutama di sektor industri. Hal ini dimungkinkan karena pengembangan industrialisasi di Indonesia masih diorientasi pada usaha padat karya, agar sektor industri dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berbeda dengan sektor pertanian, maka di sektor industri ada hierarki jenis pekerjaan dan upah berdasarkan skill. Pada struktur kerja primer, seseorang memperoleh ganjaran yang lebih baik. Adanya promosi jabatan, hanya untuk dapat memasuki sektor primer ini seseorang harus memiliki pendidikan, skill atau keterampilan khusus serta terikat pada peraturan dan disiplin kerja yang ditetapkan,
terutama masalah waktu bekerja. Sedang sektor sekunder, biasanya ditandai dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan berupa rendah, kadang kala bersifat musiman. Pekerja wanita kelas rendah karena umumnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan khusus mereka cenderung bekerja di sektor sekunder tersebut. Peran di dalam keluarga juga masih membelenggu mereka sehingga waktu yang tercurah untuk bekerja di sektor publik ini tidak sepenuhnya. Akibatnya upah yang rendah akan semakin rendah karena produktivitasnya rendah. Biasanya pekerjaan di sektor ini diupah berdasarkan jam kerja atau jumlah produksi barang yang dihasilkan. Sehingga ketika wanita harus cuti untuk tidak bekerja karena tugas kerumah tanggaan, maka ia tidak memperoleh upah. Sektor industrialisasi ini khususnya dalam sistem kapitalis sangat peka terhadap fluktuasi pasar, sehingga jenis, jumlah barang yang diproduksinya sangat tergantung kepada permintaan pasar. Sebagai pekerja musiman dan di sektor sekunder, posisi pekerja wanita sangat tergantung kepada perkembangan dan fluktuasi pasar ini. Jika krisis atau resesi ekonomi melanda, di mana pabrik harus mengurangi barangnya serta mengurangi pekerjanya, maka pertama kali yang menjadi korban adalah pekerja musiman dan pekerja di sektor sekunder yang sebagian besar terdiri dari kaum wanita. D. Wanita dan struktur sosial di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui sepenuhnya kesamaan derajat manusia dan tidak mentolerir adanya eksploitasi atau dominasi suatu golongan terhadap golongan manusia lainnya. Memang dominasi suatu golongan terhadap golongan lainnya merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Karena manusia pada dasarnya adalah sama, namun struktur sosiallah yang menyebabkan mereka terstratifikasi di dalam hubungan sosialnya. Marx mengemukakan bahwa struktur ekonomi yang menyebabkan munculnya kelas sosial. Namun dalam melihat kasus di Indonesia ini, penulis cenderung menyimpulkan bahwa struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal sebenarnya yang membentuk kelas sosial dan mewarnai pola hubungan sosial di dalam masyarakat terutama antara wanita dan lelaki. Secara implisit di Indonesia posisi lelaki lebih menguntungkan dari wanita. Wujud konkretnya terlihat pada pembagian peran atau tugas antara lelaki dan wanita dalam keluarga. Peran lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta wanita sebagai ibu rumah tangga, ternyata menempatkan wanita pada posisi yang kurang menguntungkan, karena ketika orang tua akan memutuskan untuk membiayai pendidikan anaknya, umumnya kaum lelaki yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk bekal menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah yang baik. Sedang wanita kurang perlu mendapat pendidikan tinggi karena nantinya juga harus bertugas di rumah, kembali ke rumah mengurus keluarga. Persepsi ini yang merugikan kaum wanita karena dianggap kurang penting memperoleh pendidikan yang tinggi. Posisi wanita akan kurang menguntungkan dan semakin tidak menguntungkan jika ia berperan ganda, di mana ia harus bersaing dengan kaum pria yang dari segi pendidikan dan pencurahan waktu ke sektor publik sudah unggul dari kaum wanita. Ketimpangan kelas berdasarkan jenis kelamin ini sepertinya kurang dipersoalkan di Indonesia karena sistem masyarakatnya yang bersifat patriarkal membenarkan hal ini berlangsung. Bahkan hal ini dianggap wajar karena pembagian peran kedua jenis kelamin ini memang disiapkan sesuai dengan nilai-nilai kodratnya. Selama struktur masyarakat patriarkal ini masih bertahan, maka selama itu pula wanita akan tetap menjadi warga kelas 2 di dalam kehidupan sosial ekonominya. Lantas upaya apa yang harus dilakukan agar dapat mengangkat derajat wanita untuk mampu menjadi mitra sejajar bagi kaum lelaki? Melihat persoalan ini ternyata bukan hanya sekedar persoalan sektoral dalam arti wanita di sektor domestik dan lelaki di sektor publik. Tetapi ternyata lebih tertuju pada persoalan struktural, yakni persepsi struktur sosial yang bersifat patriarkal yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia yang perlu diubah. Peran ganda wanita tidak akan menempatkan wanita pada posisi yang semakin terdominasi jika diimbangi oleh adanya peran ganda pria. Berarti harus ada perubahan struktural, di mana sistem patriarkal yang cenderung menganak emaskan lelaki harus ditinjau kembali. Peran wanita dan lelaki tidak lagi dipisahkan secara dikotomis, tetapi perlu adanya pembagian peran yang saling menguntungkan, karena pada hakikatnya terselenggaranya kehidupan keluarga dengan segala faktor sosial ekonomi yang mendukungnya menjadi tanggung jawab bersama. Akhirnya penulis berpendapat jika ada peran ganda wanita maka ada juga peran ganda pria, sehingga wanita dan pria dapat saling mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, tidak terikat oleh struktur sosial yang tidak menguntungkan. Dengan demikian wanita dan pria akan menjadi sumber daya manusia yang potensial dan bermanfaat bagi terselenggaranya keberlangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara. Demikianlah materi topik ke-39 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik,
Putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.